Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang baru saya dapatkan sebagai aksi nyata saya untuk menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Itulah makna merdeka menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berkaitan dengan Merdeka Belajar, ada 5 poin yang akan saya bahas. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk lebih mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, coba tanyakan pada diri Anda, mengapa saya ingin menjadi seorang guru? Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru yang seperti apa saya? Mungkin sebagian dari Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, namun mungkin saja sebagian lagi malah bingung dan baru tersadar akan pentingnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ki Hajar Dewantara menyamakan pendidik anak dengan mendidik rakyat. Dari situ kita tahu bahwa peran pendidik itu amatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, mulai dari perencanaan sampai semua yang kita ucapkan, akan meninggalkan makna bagi murid-murid kita, yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Tidak hanya materi yang kita ajarkan, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada poin ketiga, dibahas mengenai cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka, pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid. Karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita, para pendidik, untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, di mana pendidik menuntun murid secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen, yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, yang berarti pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya.
Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjut ke poin 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau efektif sehingga menimbulkan karsa atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara berdasarkan teori konvergensi percaya bahwa kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar yang belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu itu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada pada kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Tiba kita di poin kelima, yaitu pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidik yaitu mengantar murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka mampu mengisi zaman demi mencapai keselamatan. Maka, demi terwujudnya tujuan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara menciptakan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kehendak atau penuntun, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, itu dia topik Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal video tadi, dan senantiasa dapat terus belajar untuk mendidik murid-murid menjadi individu yang selamat dan bahagia. Salam guru-guru hebat dan bahagia. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.